Cerita saya menuju ke negara Jerman, pada saat itu saya mengikuti program Kampus Merdeka, pertukaran pelajar mahasiswa Indonesia ke luar negeri, khususnya di negara Jerman. Selama di sana mungkin pasti ya ada kendala gitu. Sebelumnya saya juga sudah search di internet terkait dengan bagaimana kultur orang Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manda, kembali lagi di acara podcast Bintai, Bincang Santai Mandua Flores Timur. Bersama saya Ali Akbar yang akan membawa acara ini dalam beberapa menit ke depan. Nah, sahabat Manda, kali ini kita kedatangan narasumber muda dan juga merupakan generasi muda Lewotana Lamakera. Nah, narasumber kita ini pernah menginjakan kakinya di negeri Hitler, Deutschland, dan juga memiliki banyak prestasi. Sahabat Manda pasti penasaran kan dengan siapa narasumber kita kali ini? Nah, daripada sahabat penasaran, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Kak, guten Morgen. Halo Kak, good morning. Oke, dengan kakak siapa? Putri Mujahida. Oke, dengan kakak Putri Mujahida. Baik, sahabat Manda sudah tahu kan siapa narasumber kita kali ini? Atau yang belum tahu boleh nanti bisa spill salamnya di komentar. Oke, baik. Kakak Putri, saya panggil Kakak Putri saja ya. Nah, boleh diceritakan sedikit memperkenalkan identitasnya? Boleh, baik. Saya Putri Mujahida dari Lamakira, tepatnya di Desa Watobuku. Alamat saya di ujung aspal ya. Biasa disebut ujung aspal soalnya. Nah, saya 4 bersaudara. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Orang tua saya, bapak saya Yusuf Dayeng dan mama saya Hafsah Ahmad. Bapak saya, profesi bapak saya sekarang, teman-teman sudah tahulah sebagai apa. Sekarang profesi bapak saya itu sebagai pemecah batu. Ya, sedangkan mama saya berdagang di Lembata. Berdagang di Lembata. Baik, luar biasa sekali. Sahabat Manda, dengan latar belakang orang tua dan profesi orang tua seperti itu, pastinya ada banyak doa dan harapan dan kerja keras yang besar seperti itu sehingga menjadikan narasumber kita ini sukses dalam dunia pendidikannya. Sehingga dengan doa-doa dan kerja keras tadi, maka semangat belajar, semangat menuntut ilmu dari narasumber kita ini akhirnya bisa mengantarkan dia sampai ke negeri Jerman, negeri paman Hitler pastinya ya. Nah, sahabat Manda pasti juga penasaran bagaimana sih dengan lika-liku alur pendidikan dari narasumber kita, Kakak Putri, bagaimana prosesnya dia, bagaimana dari awal dia mulai sehingga akhirnya bisa sampai ke sana. Dan juga tentu dibarengi dengan prestasi-prestasi selama di dunia pendidikan. Nah, boleh tahu lebih awal kita biar lebih jelas ya gitu. Bagaimana dengan perjalanan pendidikan Kakak Putri? Oke, baik. Jadi sebenarnya Tidak apa-apa. ya, maaf, Ayo, ya kawan. minta maaf. Siap. Ya, jadi awal saya memulai pendidikan setelah lulus SMA dari Mandua Flores Timur, itu saya meminta restu kepada kedua orang tua saya, terkhususnya kepada mama saya, karena biar bagaimanapun mama saya sebagai tulang punggung keluarga. Profesi mama saya itu seorang penjual ikan. Dia sudah bertahun-tahun menjejaki profesi itu selama saya masih SD sampai dengan saya lulus di perguruan tinggi salah satu universitas yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Universitas UIN Alauddin Makassar. Nah, kebetulan saya minta pada saat itu, mama saya tidak berkata apa-apa.
saya datang kepada mama saya minta, "Ma, saya mau kuliah di Makassar. Insya Allah apapun yang terjadi saya akan usahakan beasiswa. Karena saya tahu kemampuan orang tua saya dan saya rasa mereka juga tidak akan sanggup membiayai saya selama 4 tahun perkuliahan tersebut. Alhamdulillah saya dibantu sama kakak saya, kakak Nona Rosmiati, sapaan akrabnya adalah kakak Lawo. Dia mengatakan, saya siap untuk membiayai perkuliahan kamu, Dek. Jadi lanjutkan saja. Dari situ saya sudah merasa optimis sekali karena dengan dukungan dari beliau dan beberapa keluarga saya, akhirnya saya tekad untuk berangkat kuliah di Universitas UIN Alauddin Makassar. Karena dukungan dari keluarga serta kerabat dekat saya, yaitu Putri, namanya Putri Afkika Faradila, dia selalu memberikan saya penguatan yang begitu dalam, sehingga dengan tekad itulah saya akhirnya sampai bisa menduduki kursi perkuliahan, terkhususnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik. Maaf sebelumnya, sahabat Manda, episode kita kali ini sedikit mengandung bawang ya. Apalagi berbicara tentang orang tua dan juga bagaimana dukungan yang besar dari orang tua untuk kita. Sahabat Manda, nah ini bisa jadi realita yang ada di masyarakat sekarang tentunya, karena untuk kita orang timur untuk harus melanjutkan pendidikan itu terkadang mendapati banyak pergolakan batin, ataukah harus menghadapi beberapa rintangan dalam lingkup keluarga, bisa jadi karena ekonomi yang kurang mendukung. Tetapi saya percaya bahwasannya ketika kita punya kegigihan yang kuat, kita punya mimpi yang besar, pasti akan ada jalan. Nah, sahabat Manda, kita bisa lihat tadi bagaimana begitu inspirasinya cerita dari kakak Putri tentang bagaimana kegigihannya, bagaimana perjuangannya untuk bisa menuntut ilmu sampai ke Pulau Sulawesi. Itu tidak gampang, sahabat Manda. Dan bagaimana dengan latar belakang kedua orang tua itu tidak menyurutkan semangat kakak Putri. Nah, ternyata saya baru tahu juga kakak Putri ini alumni dari Mandua Flores Timur. Luar biasa sekali. Ini menjadi kebanggaan terbesar seluruh jajaran tenaga pendidik, seluruh keluarga besar Mandua Flores Timur. Karena di antara sekian banyaknya alumni dari Mandua Flores Timur, ada salah satu yang berprestasi dan juga sudah melangkahkan kakinya sampai ke luar negeri. Ini menurut saya sangat luar biasa. Nah, itu untuk perjalanan dari rumah awal pertama kakak Putri keluar ke Sulawesi. Nah, kemudian bagaimana tuh dengan lika-liku hidup selama pertama di Sulawesi, terus kemudian yang seperti kita tahu sekarang ini sampai ke negeri Hitler, bisa diceritakan? Oke. Baik, jadi saya masih ingat betul pada saat pertama sekali saya berangkat merantau ke Sulawesi Selatan, terkhususnya di kota Makassar. Pada saat itu yang ikut mengantar terlibat langsung kedua orang tua saya. Sesampainya di pelabuhan, pada saat saya hendak naik kapal, saya bersalaman kepada semua keluarga saya, sama ibu, kakak Lao, kakak Lili, ayah Aura, bapak Idris, almarhum sama mama Saud. Pada saat itu bapak saya berpesan kepada saya, anak titewi tenake, jadi kuliah harus betul-betul kuliah. Maaf. Sorry. Jadi setelah bapak saya berpesan seperti itu, saya tanamkan tekad dan niat dalam diri bahwa saya siap untuk berjuang apapun yang terjadi. Pada saat itu saya berangkat, uang hanya diberikan oleh
kakak saya, kakak Nona Rosmiati sama mama saya, Mama Haji Halimah, sebesar 1 juta pada saat itu, dengan harapan bahwa uang ini bisa untuk membiayai selama kuliah, selama proses pengurusan berkas dari awal masuk sampai masuk ke bangku dunia perkuliahan. Nah, setelah itu persoalan jurusan itu saya minta rekomendasi dari kakak saya, kakak Nona Rosmiati, karena kakak Nona Rosmiati adalah sebaik-baik sumber solusi untuk kami semua ya. Saya minta rekomendasi jurusan dari kakak saya. Kakak saya mengatakan bahwa ambil jurusan dari Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, pada saat itu saya memilih 3 jurusan, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, sama Ilmu Politik. Alhamdulillah, percobaan pertama saya langsung lulus di Hukum Ekonomi Syariah. Jadi saya masuk pada Fakultas Syariah dan Hukum. Baik, sahabat Manda, sebelumnya tadi juga sempat disebutkan beberapa keluarga yang turut mengantar kakak Putri untuk berangkat ke Sulawesi. Itu menurut saya sangat deep, dalam, karena meski dengan keadaan rumah, keluarga, atau orang tua yang mohon maaf berkecukupan, atau ya bisa kita tahu sendiri realita kita di laut tanah, tetapi tidak menyurutkan kita bahwa masih banyak sekali sanak saudara kita di belakang yang mendukung kita. Dan saya lihat niat yang besar dari kakak Putri tadi akhirnya bisa mendorong beliau dengan semangat, dengan tekad yang kuat untuk sampai ke Makassar, bermodalkan uang 1 juta, sahabat Manda. Itu bukan sesuatu yang gampang, sahabat Manda, gitu. Baik, dan saya yakin dengan melihat kakak Putri yang sekarang ini, keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tadi pasti sangat bangga dengan melihat kakak Putri selesai pendidikan, bisa melangkahkan kaki sampai di negeri Paman Hitler, dan akhirnya kembali lagi ke lautan dalam kira. Pasti ada kebanggaan tersendiri dari semua keluarga tentunya. Dan lebih lagi kepada kedua orang tua kita yang selalu mendukung dan mensupport setiap langkah kaki kita. Sahabat Manda, tentang orang tua, tentang ibu, tentang bapak, pasti selalu tentang tawa dan air mata. Itu pastinya. Dan saya jujur sangat tersentuh dengan cerita dari kakak Putri. Baik, setelah kita lanjut, setelah lanjut di Makassar tadi, setelah melewati beberapa proses, saya juga mendengar info bahwa kakak Putri juga kemudian fokus di beberapa organisasi, dan alhamdulillah itu juga mengantarkan kakak kemudian sampai pada beberapa prestasi. Nah, bagaimana itu ceritanya, Kak? Ya, karena saya menyadari banyak kekurangan yang ada dalam diri saya, terkhususnya persoalan ekonomi ya. Makanya dari situ saya memiliki niat serta tekad untuk berproses di dunia luar. Saya ingin melihat bagaimana kehidupan di luar, bagaimana kejamnya kehidupan di luar, serta saya ingin mencoba masuk ke dalam ranah tersebut. Nah, alhamdulillah saya mengikuti LK1 ini awal daripada jenjang karir saya. Saya mengikuti LK1 di tahun 2019. Pada saat itu saya masih maba. Karena saya mendengar bahwa himpunan mahasiswa Islam itu disebut sebagai himpunan yang memang lumayan besar ya yang ada di Indonesia, karena lumayan tua. Itu lumayan tua. Akhirnya saya memiliki keinginan untuk masuk bergabung di himpunan mahasiswa Islam tersebut. Saya mengikuti LK1 di HMI Komisariat Syariah dan Hukum pada tahun 2019. Setelah itu, setelah proses yang begitu panjang saya lalui, akhirnya saya juga mengikuti LK2 sebelum saya mengikuti LK2, saya juga mengikuti latihan khusus Kohati di cabang Pringsewu, Sumatera, di Bandar Lampung pada saat itu. Dan alhamdulillah pada saat saya mengikuti latihan khusus Kohati, saya menjadi peserta terbaik pertama
dari 34 peserta pada saat itu. Setelah itu saya mengikuti LK2 di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kupang pada tahun berapa ya? Pada tahun 2002 atau 2001 saya lupa. Dan alhamdulillah juga saya mendapat sebagai peserta terbaik 3 pada saat itu dari 59 peserta. Dan mungkin pada saat itu saya paling terkecil karena orang-orang yang mengikuti LK2 di cabang Kupang pada saat itu menjabat di posisi penting serta kebanyakan sudah alumni dari setiap universitas. Saya juga mengikuti organisasi Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM). Itu organisasi bergerak di bidang pergerakan. Itu dia mengawal kasus, semua kasus yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan kami pernah mengawal kasus dugaan korupsi di Bulukumba. Alhamdulillah kasus itu sampai kami tuntaskan. Dan saya juga mengikuti lembaga pers mahasiswa Islam, LAPMI Juang, Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gua Raya, dan juga Independent Law Student, itu lembaga hukum yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya, mungkin seperti itu ya. Sahabat Manda, bagaimana tidak hebat dan tidak menarik cerita proses dari Kakak Putri. Kehidupan di kampus, sahabat Manda, tidak terlepas dengan namanya organisasi. Nah, dunia organisasi banyak menawarkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman pastinya. Maka pesan-pesan untuk adik-adik peserta didik Manda, ketika berkuliah nanti, gali jati dirimu, belajar yang rajin, dan keluarlah dari zona nyaman kamu. Oke, seperti Kakak Putri, berani terjun dan bergabung ke dunia organisasi. Dan akhirnya, berkat belajar yang rajin tadi, belajar yang giat tadi, mengantarkan beliau pada segudang prestasi. Seperti sampai kepada Sumatera tadi ya, Nah, ke Sumatera tadi, itu juga merupakan sebuah perjalanan dan pengalaman, dan kemudian menghasilkan, menjadikan Kakak Putri berkat kerja keras tadi, menjadi peserta terbaik pertama. Nah, itu tidak gampang sahabat Manda, dan pastinya melewati proses yang berat. Kemudian di Kupang, ya, mendapati urutan peserta terbaik ketiga, mengalahkan bisa dibilang beberapa orang-orang yang sudah berpengalaman tentunya, orang-orang besar. Itu tidak gampang sahabat Manda. Ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras dan disiplin kita dalam berproses dalam menuntut ilmu sahabat Manda. Nah, ini masih dalam lingkup berproses di organisasi ya. Nah, belum lagi dengan lingkup akademik di kampus pastinya. Saya yakin pasti juga ada prestasi yang membanggakan. Bagaimana Kak Putri? Kalau sebenarnya akademik di kampus itu saya hanya beberapa pencapaian yang saya pernah lalui, yang saya pernah capai. Yang pertama itu saya pernah menjadi utusan Fakultas Syariah dan Hukum untuk mengikuti lomba debat antar Fakultas Syariah dan Hukum. Pada saat itu kami 3 orang dan salah satunya adalah saya pribadi. Itu menurut saya sesuatu yang ya bisa dibilang nilai tambah lah buat saya. Apalagi saya seorang yang datang dari pelosok, yang memiliki kemampuan bahasa pada saat itu masih terbata-bata, tapi dengan nekat dan tekun untuk belajar dan mencari tahu, maka insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan kita sebagai anak yang datang dari pelosok pasti memiliki tempat dan juga ruang untuk kita berproses. Betul. Luar biasa, sahabat Manda. Itu contoh prestasi di akademik. Bagaimana seperti disampaikan oleh Kak Putri tadi, dengan latar belakang seperti ini, realita kita begini, tidak menghalangi semangat kita untuk maju, karena selalu ada tempat dan ruang dimanapun itu untuk kita berproses, untuk kita menunjukkan show yourself, menunjukkan dirimu, jati diri kamu. Dengan apa kuncinya? Belajar yang rajin dan jangan pantang menyerah, rajin berusaha, disiplin juga pastinya gitu. Oke, saya rasa menarik sekali ya.
pasti sahabat Manda juga ingin untuk seperti Kak Putri pastinya, apalagi adik-adik yang dari bawah. Saya berharap sekali bahwa cerita ini dengan adanya podcast ini mampu menginspirasi sahabat semuanya, sahabat Manda, dan juga generasi kita, generasi muda yang ada di dalam lautan alam kira ini pastinya. Nah, bagian yang paling menarik mungkin saya, bagaimana cerita sampai Kakak Putri bisa sampai di negeri Hitler, di negara Jerman tentunya. Itu saya yakin pasti banyak cerita dan pengalaman di sana. Ditambah lagi katanya 3 bulan di sana gitu. Dan ini juga saya yakin tidak kalah menariknya dengan cerita dan pengalaman sebelumnya tadi ya gitu. Bagaimana Kak Putri, silakan. Cerita saya menuju ke negara Jerman, pada saat itu saya mengikuti program Kampus Merdeka, pertukaran pelajar mahasiswa Indonesia ke luar negeri, khususnya di negara Jerman. Ini awalnya saya mendapat informasi dari Pak Jainuddin, salah satu dosen Fakultas Kedokteran. Nah, dia membagikan link kepada saya, dia mengatakan kepada saya bahwa, "Adek, coba daftar ini program Kampus Merdeka untuk magang ke negara Jerman." Nah, saya mencoba untuk mendaftar dan alhamdulillah pada saat itu yang mendaftar dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar itu kami 2 orang, salah satunya anak Wadek 2 namanya Vicky, dan kebetulan pada saat itu kami 2 sama-sama lolos berkas administrasi untuk di Indonesia. Nah, setelah disortir berkas dan dikirimkan ke Kedutaan Besar Jerman, ternyata teman saya si Vicky ini dia mengalami cacat berkas, saya tidak tahu kendalanya di mana, akhirnya ditolak di Kedutaan Besar Jerman. Nah, maka dari itu dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar itu cuma saya sendiri, dan dari Unhas itu ada 5 orang, dari UIT 1 orang, dari Unhalu kampus UHO yang ada di Kendari sebanyak 11 orang, dan lebih banyak dari Universitas Binawan yang ada di Jakarta itu sebanyak 59 mahasiswa. Nah, awalnya saya kurang yakin ya, saya kurang yakin dan tidak percaya diri bisa akan bisa berangkat ke negara Jerman. Nah, pada saat itu kami dibuatkan satu grup untuk mengawal setiap perjalanan progres daripada berkas-berkas yang ada. Nah, pada saat itu kami diperintahkan untuk membuat paspor untuk setiap mahasiswa. Nah, pada saat itu saya mendengar arahan tersebut. Saya mencoba untuk mengikuti arahan tersebut. Saya akhirnya membuat paspor. Setelah selesai saya membuat paspor, kami diberitakan dari setiap koordinator untuk mempersiapkan diri serta mempersiapkan semua berkas asli untuk kami berangkat ke Jakarta untuk pengurusan visa. Nah, sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya melaporkan diri ke pihak rektorat dan kebetulan pada saat itu saya juga dipanggil sama abah kami yang ada di Kota Makassar, itu kami menganggap sebagai orang tua kami, itu Abah Alwan Suban. Pada saat itu dia panggil saya pergi menghadap di abah punya ruangan, lalu mengatakan kepada saya, "Anak memai Jerman murai, luar biasa itu nak." Akhirnya abah saya langsung menghadap kepada pihak keuangan. Saya cuma meminta didanai untuk sampai ke Jakarta itu tiket pesawat. Nah, abah suruh saya menghadap ke bagian ke mahasiswa keuangan. Lalu pada saat itu juga uang langsung cair untuk tiket pesawat keberangkatan saya ke Jakarta. Nah, sebelum saya berangkat itu saya kembali pamit kepada Abah Alwan, juga beberapa abah yang ada di Kota Makassar termasuk Abah Tahir Maloko, Mama Sipa, sama Abah Muja. Nah, pada saat itu Abah Alwan memeluk saya begini, lalu mengajak saya untuk foto bersama. Pada saat itu air mata saya hampir jatuh karena saya merasa bahwa, oh ini saat yang tepat.
rasa optimis itu hadir pada saat Abah memeluk saya seperti itu. Nah, setelah itu saya pamit, sesampai saya di Jakarta, kami dikumpulkan di satu penginapan untuk mengurus visa. Nah, setelah visa kami jadi, pada hari H keberangkatan itu semua menelpon orang tua mereka dengan riang gembira. Tapi menurut saya itu perasaan mereka biasa-biasa ya, karena mungkin mereka sudah terlahir dari rahim keluarga yang bisa dibilang mampu lah. Apa-apa bisa dijejaki dengan uang. Nah, sedangkan saya pada saat itu saya menelpon orang tua saya. Mereka pada saat itu menelpon untuk minta uang untuk keperluan mereka selama transit di negara Qatar. Mereka minta dengan nominal yang cukup ya, ada yang 5 juta bahkan sampai 10 juta. Nah, sedangkan saya pada saat itu menelpon orang tua saya hanya memohon doa restu dari kedua orang tua saya. Karena saya yakin ketika saya meminta uang dengan nominal sekian, apalagi sebanyak 5 juta ya, tidak mungkin juga mereka hadirkan pada saat itu juga. Jadi saya hanya meminta doa restu dan alhamdulillah pada saat itu luar biasa saya punya kakak Nona Rosmiati, sapana kerapnya kakak Lao, mengirim saya uang sebesar 5 juta untuk keperluan saya selama mulai dari biaya keberangkatan sampai sesampainya saya di Jerman. Nah, uang itu saya simpan dan uang itu masih utuh sampai di negara Jerman. Karena transit di Qatar itu saya tidak membeli apa-apa ya. Teman saya itu mungkin mereka beli beberapa keperluan yang ada di negara Qatar, tapi saya tidak. Saya menyimpan uang itu sampai di negara Jerman. Minta maaf kalau agak panjang ini ya. Sampai di negara Jerman. Nah, sampai saya dari Jakarta itu keberangkatan saya bersama beberapa teman saya. Ini kami berangkat bukan rombongan satu kali, tapi per kloter. Jadi ini untuk mahasiswa dari UIN, UID sama Unhas itu karena visa itu tergantung dari bookingan tiket pesawat dari tiap-tiap koordinator. Nah, pada saat kode pembookingan saya dan beberapa teman yang dari Indonesia itu saya satu pesawat Qatar Airways. Nah, setelah kami dari Jakarta ke kami dari Jakarta ke Qatar itu range waktunya 12 jam dari Jakarta ke Qatar. Nah, setelah di Qatar kami transit di Qatar selama 12 jam. Kami mengelilingi bandara yang ada di Qatar karena paspor kami, visa kami itu tidak bisa keluar dari negara Qatar. Nah, setelah menunggu 12 jam, kami tidak tahu apa-apa. Kami masih ya bisa dibilang awam lah untuk menjejaki luar negeri seperti ini. Pada saat itu juga bertepatan dengan Piala Dunia. Akhirnya ribuan orang yang ada di pelataran bandara tersebut. Nah, setelah itu kami menunggu 12 jam, kami mengikuti arah dari tiket untuk keberangkatan selanjutnya. Kami dari Qatar menuju ke Jerman, terbang ke Jerman itu selama 8 jam. Selama 8 jam di dalam pesawat. Nah, alhamdulillah dalam pesawat itu selama 12 jam itu kami 3 kali makan. Makan berat sama cuman cemilan-cemilan. Dan pastinya kita tahulah bagaimana menu-menu makan yang ada di apalagi pesawat penerbangan internasional kan. Nah, setelah itu tibanya kami di negara Jerman, itu kami di Bandara Frankfurt namanya, Frankfurt ya, Bandara Frankfurt. Itu sebelum kami keluar, kami dihadapkan dengan kedutaan besar Jerman. Mereka bertanya dari mana asalnya, ada keperluan apa, dan kami menjawab kami adalah mahasiswa Indonesia yang ingin magang di negara Jerman. Nah, kedutaan besar Jerman menolak jika tidak ada tiket atau bukti tiket arah kereta dari Frankfurt menuju tempat tinggal. Karena mereka itu sangat ketat. Mereka sangat ketat sekali.
Makanya kami harus dilampirkan dengan bukti tiket, paspor, bukti tiket dari Bandara Frankfurt ke apartemen atau tempat tinggal mahasiswa Indonesia tersebut. Nah, setelah itu kami tunjukkan semua bukti, bookingan tiket kereta dari Frankfurt itu menuju ke Hannover. Karena sudah ada supir yang menjemput kami mahasiswa Indonesia dari dari Frankfurt ke Hannover. Nah, mereka booking tiket kereta dari Frankfurt ke Hannover itu perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam, 3 jam, 3 jam lebih. Nah, setelah tibanya kami di Hannover, sudah ada penjemput kami, supir kami untuk mengantarkan kami ke tempat tinggal atau apartemen kami. Oke, aman. Menarik. Ya, ya lumayan panjang ini Kak, minta maaf ya. Oke, aman. Ya, dari Hannover, kami ke Walsrud. Itu tempat tinggalnya kami para mahasiswa Indonesia itu berkumpul di situ. Nah, ternyata setelah kami ke sana sudah ada mahasiswa lain yang menempati apartemen tersebut. Awalnya kami kira itu apartemen hanya disediakan untuk orang Indonesia. Ternyata caranya mereka berbeda agar kami bisa bergaul sama orang-orang yang ada di luar Indonesia. Nah, setelah tiba di apartemen, kami dikasih sepatu, sepatu untuk melindungi kami dari musim dingin, juga jaket, sama uang sebesar 100 euro. Nah, uang 100 euro itu setara dengan 1.500.000 lah, karena pada saat itu kurs mata uang euro naik 17.000 kalau tidak salah, 16.000. Nah, setelah kami tinggal di apartemen, kedatangan kami itu tidak disambut dengan senyuman. Jujur, mereka kayak, aduh, ogah untuk sapa, halo, say hello pun enggak. Say hello pun tidak. Mereka kayak acuh tak acuh. Karena kehidupan di sana kan kita tahu sendiri bagaimana individual pastinya. Nah, akhirnya kami saling mahasiswa Indonesia saling menguatkan mental satu sama lain, tidak apa-apa karena di sini kita tidak sendirian, kita sama-sama. Nah, setelah kami diantarkan ke kamar, pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Akhirnya kami sama-sama sholat. Setelah selesai sholat, kami keluar pun kami ingin melihat jalanan di luar seperti apa kan. Kami keluar pun mereka tidak sapa, lempar senyuman pun tidak. Akhirnya dari situ kami sama-sama bilang, ya sabar, kita tunggu 1 minggu ke depan. Kita harus bisa beradaptasi dengan mahasiswa yang ada di luar Indonesia. Karena ini adaptasi ini juga tidak langsung instan. Kita tidak boleh samakan kultur yang ada di Indonesia dengan yang ada di Eropa. Ya, mungkin kira-kira seperti itu ya. Setibanya kami di Jerman. Oke. Jadi, sahabat Manda, sangat menarik ya. Bagaimana awal mula yang mungkin sesuatu itu kita rasa sangat possible, tidak mungkin sekali, tetapi kita harus percaya bahwa itu bisa kita gapai, itu bisa kita lakukan dengan kerja keras dan harus percaya diri. Saya tangkap tadi yang dibilang bahwa ketika dipeluk baru Kak Putri seperti yakin ya, kemudian percaya gitu. Ya, saya rasa juga mungkin situ ada kekuatan yang kemudian bahwa terwakilkan oleh Bapak tadi, bahwa mungkin keluarga semuanya ikhlas mendukung dan mempercayakan semuanya kepada Kak Putri sehingga bisa berangkat gitu. Dan kita juga pasti berpikir bahwa untuk orang sekelas kita seperti kita belum tentu untuk sampai ke tahap seperti itu, sahabat Manda. Kita tidak tahu bahwa rezeki itu sudah diatur dan hal-hal seperti itu di luar dari itu kita. Tetapi kita juga percaya diri, harus yakin bahwa kita bisa melakukannya dengan usaha dan kerja keras. Kemudian melewati perjalanan dari Makassar ke Jakarta, itu juga pasti banyak pengalaman di sana. Selama di Jakarta, bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang masih dari Indonesia tapi berbeda daerah. Itu juga merupakan tantangan terbesar. Kemudian dari Jakarta kita berangkat ke Qatar. Itu juga pasti banyak pengalaman di sana. Dan itu tidak gampang teman-teman, sahabat Manda.
itu pasti punya banyak cerita. Kita bagaimana membawa diri, bagaimana berinteraksi, bagaimana merasakan hal yang tidak pernah, belum pernah sama sekali kita tahu, kita dapati. Kemudian sampai ke Jerman. Itu bagaikan mimpi, sangat seperti mimpi ya. Tapi ketika kita mulai sadar bahwa oh inilah saya, inilah apa yang nanti kemudian akan saya lakukan gitu. Nah, Kak Putri, saya juga penasaran dengan bagaimana aktivitas selama 3 minggu di Jerman. Bisa diceritakan? 3 bulan ya. 3 bulan, sorry. 3 minggu, saya bilang Ya, 3 bulan. ya aktivitas selama kami di Jerman ini kan magang. Ya, Magang sudah otomatis itu kita seperti bekerja begitu di kerja. perusahaan setempat atau Ya, perusahaan yang eh, membutuhkan. ya. Ya, kami selama di sana itu ada dua tempat tinggal, satu di eh, Munich, Munich, Indonesia. Munich ya. Satu di Hannover, itu tempat tinggal kami ya. Walsrud, tempat tinggal kami. Nah, untuk di Munich saya kurang tahu, tapi yang jelas kalau untuk saya dan teman-teman Indonesia lainnya, itu kami bekerja di sebuah perusahaan, itu ada yang pada bidang komputer, ada juga pada perusahaan buah. Nah, itu kami bekerja setiap hari itu selama 8 jam. Kami selama 8 jam. Nah, sistem kerja di sana itu tidak boleh bicara selama bekerja. Iya. Wih, Karena mereka berprinsip bahwa kalau bekerja harus bekerja toh. Kalau bercerita ada waktunya. Setelah istirahat, setelah break makan, itu boleh kita cerita-cerita. Tapi selama bekerja harus fokus dengan komputer, harus fokus dengan buah-buahan yang ada, tidak boleh celoteh kiri kanan. Karena beda sekali ya kultur yang ada di negara Eropa sama kultur yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bekerja sambil bergosip. bisa. Oke, Kira-kira budaya seperti itu ya. Indonesia. Nah, Oke, berarti untuk sampai di situ, sahabat Manda, tidak mungkin dong tiba-tiba langsung kita ke sana ya, gitu. ya, Maksudnya tiba-tiba langsung bekerja, pasti ada juga dengan ya, pembekalan-pembekalan. Tidak mungkin sampai di sana kita masih berbicara menggunakan bahasa Indonesia, ya, apalagi bahasa Lamkira. Sangat tidak mungkin, sahabat Manda. ya. Nah, nah, bagaimana untuk interaksi di sana sehari-hari dengan bahasa Indonesia kah atau bertemu dengan sesama yang dari Indonesia atau kemudian ada bahasa Jerman juga atau bahasa Inggris gitu? Ya, kalau kami di sana semuanya mahasiswa yang ada di seluruh belahan dunia itu misalnya dari Belgia, Turki, Albania, dari Jerman asli, dari mana lagi ya, beberapa mahasiswa yang disatukan di situ, itu kami dipersatukan menggunakan bahasa Inggris. Hmm. Kami tidak diperkenankan kalau memiliki kemampuan untuk bisa berbahasa Jerman, berarti itu memiliki nilai plus tersendiri dan dia itu bisa diangkat sebagai kayak operator begitu. Itu kalau dia menguasai 2 bahasa. Karena kalau bahasa Inggris itu kan bahasa penyatuan untuk seluruh mahasiswa yang ada di negara Jerman tersebut. Nah, makanya kami keseharian di sana kami berbincang menggunakan bahasa Inggris. Maka dari Indonesia, pintarnya para koordinator itu mereka menyelipkan setiap mahasiswa Indonesia yang memang menurut mereka mahir sekali menggunakan bahasa Inggris, itu menyelipkan satu-satu untuk di setiap apartemen tersebut. Sehingga ketika ada bahasa Inggris yang memang terlalu lancar atau penyebutannya menurut kita kurang untuk kita tangkap, dia bisa translatekan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke. Ya. Oh ya, sebelum kami berangkat juga kami dikasih guru private masing-masing bahasa Jerman. Cuman karena waktunya tidak memungkinkan untuk kita bisa menguasai pembelajaran bahasa Jerman tersebut, maka ya kami hanya sekedar ikut kursus toh. Ya, Jadi yang tahu itu cuma basic-basicnya saja. Untuk yang mendalamnya sampai sekarang belum sih. belum. Ya. Tapi alhamdulillah, berarti meskipun cuma sedikit pasti bisa untuk eh, tangkap sedikit-sedikit bahasa Jerman di sana. Baik. Eh, selama di sana mungkin pasti ya ada kendala gitu. Jadi ceritakan seperti apa kendala? Ya, kendala yang pertama sih pasti ke kulturnya orang Jerman. Kulturnya orang Jerman. Yang pertama
ini menurut kami yang membuat kami merasa merasa sedih ya, ketika mereka tidak mau bercerita atau lempar senyuman kepada kami. Karena sebenarnya saya tidak kaget sih dengan kultur begitu. Sebelumnya saya juga sudah share-share di internet terkait dengan bagaimana kultur orang Eropa, dan yang saya temui adalah kehidupan mereka di sana adalah individual. Ketika ada orang asing yang masuk ke lingkungan mereka, maka mereka tidak akan merespon dengan begitu baik. Bahkan melempar senyuman pun tidak. Saya tidak shock dengan kultur seperti itu. Nah, yang membuat saya shock adalah ketika mereka uh, bercumbu di depan umum, bercumbu di depan umum, di ruang makan kan, di ruang makan. Bahkan, maksudnya di ruang makan itu ini perkumpulan dari semua mahasiswa dari Jerman, Turki, Albania, Belgia dan lain sebagainya, Indonesia bahkan, tapi mereka tetap berciuman di situ. Itu yang membuat kami shock. Karena kultur Indonesia kan tidak seperti itu. Namun yang membuat kami berkesan pada saat itu ada salah satu mahasiswa dari Belgia, dia berbicara kepada orang Indonesia. Dia kan bahasa Inggrisnya pun juga kurang bagus karena pada saat itu mereka berbicara menggunakan bahasa mereka masing-masing. Jadi dia bertanya kepada kami bahwa no problem, no problem. Iya, no problem, no problem. Kami juga menjawabnya demikian. Tapi di situ raut wajah mereka itu mengatakan bahwa oh, mereka sedang menghargai kami. Ini orang Belgia, bukan orang yang sedang berciuman tadi. Itu. Terus yang ketiga yang paling kami kami takuti adalah mereka pesta kalau weekend itu di kamar mereka itu mereka melakukan pesta besar-besaran, disko, minum arak ya, minum apa? Alkohol, ya, minum alkohol, lalu mereka berciuman sembarangan. Itu yang membuat kami shock karena masalahnya ini kita satu tempat tinggal, tapi ya lebih membuat kami terkesan juga ketika waktu kami sholat itu mereka menghargai kami, mereka matikan musik, lalu mereka katakan kepada teman-teman mereka untuk diam karena mereka sedang pray, mereka mengatakan pray. Oh, oke. Berarti kalau bisa dibilang toleransi, ya bisa dibilang sih toleransi, cuman masih minus, minus toleransi. Benar ya, berarti budaya barat seperti itu. Kita juga harus siap sih seperti yang kita lihat di media sosial gitu. Cuman kembali ke sudut pandang kita bagaimana melihat itu. Kita juga pasti shock gitu. Ya. Yang penting kita ambil positifnya saja. Luar biasa ketika ada yang masih bisa mentoleransi untuk ibadahnya kita. Dan satu hal yang saya penasaran bagaimana selama di Jerman kemudian komunikasinya dengan orang tua dan keluarga. Orang tua. Ya, kalau waktu di Jerman kan jam jam 12 malam di Jerman, itu di Indonesia jam 6 pagi. Jadi saya selalu tunggu jam 6 pagi karena saya selalu tunggu di sana jam 12 itu saya selalu tunggu jam 12 untuk bisa komunikasi sama orang tua. Bisa video call tapi tidak bisa telepon biasa karena kartunya dari Indonesia. Makanya saya selalu video call sama orang tua. Bahkan orang tua pertama kali saya tiba di Jerman itu bapak saya itu langsung menangis terharu, Dia mengatakan bahwa, "Beh, enggak nak, bisa naik Jerman weh." Dia mengatakan demikian. Maka siapa yang tidak terharu? Pada saat itu air mata saya langsung tumpah. Teman-teman saya bilang, "Kenapa Put? Kenapa Put?" Mereka kan sudah biasa video call sama orang tua, cerita, ketawa. Sedangkan saya ketika satu kali video call, kan bapak jarang juga kan, adik jarang juga ada pulsa datanya, mama di Lembata. Jadi susah untuk komunikasi sama dia. Tapi alhamdulillah banyak sekali masyarakat yang ada di Lembata menawarkan diri minta nomor WA saya untuk saya bisa berkomunikasi sama mama saya supaya mama saya bisa lihat bahwa anaknya ini ada di Jerman begitu. Nah, akhirnya bapak saya meneteskan air mata pada saat itu. Saya masih ingat sekali teman saya bertanya kepada saya,
"Ah, kamu kenapa Put? Kamu kenapa Put?" "Tidak, saya cuma sedih karena bapak saya meneteskan air mata tadi." Mereka di situ langsung bilang, "Astaga, cuman begitu Putri." Mereka dengan santai mengatakan, "Oh, cuman begitu Putri." Karena mereka tidak tahu kita yang terlahir dari rahim orang yang bisa dibilang ya eh, tidak mampu tapi bisa menginjakkan kaki di luar negeri itu kan menjadi suatu kebanggaan luar luar biasa untuk keluarga terkhususnya mama sama bapak. Tapi kenapa teman-teman saya mengatakan demikian? Karena mereka segala sesuatunya itu saya katakan tadi, mereka itu serba ada dan segala sesuatunya itu mereka serba uangkan. Nah, Betul ya, sahabat menurut mangga, saya seperti itu ya. seperti itu. Sangat sangat menarik dan berkesan ya. Bagaimana kita selama di Jerman, terus kemudian pasti juga ada rasa kangen yang besar terhadap orang tua dan keluarga. Dan yakin saya ketika ayah meneteskan air mata di situ rasa bangga itu semua mengalir gitu. Pasti sangat gitu. Nah, sebelum berakhir, oke, sabar, sabar. Terus di sana kemudian bagaimana dengan proses balik ke Indonesia? Ya, kalau balik ke Indonesia kan tiket sudah disediakan, tiket PP sudah di-booking oleh tiap-tiap koordinator. Jadi sebelum balik ke Indonesia itu kami semua mahasiswa dikasih uang sebesar 25 juta, alhamdulillah. 25 juta untuk setiap mahasiswa. Dan yang paling mengharukan eh, yang saya alami selama di sana sebelum saya balik ke Indonesia, ada salah satu teman saya, dia tidak bisa berbahasa Inggris, dia hanya bisa berbahasa Jerman. Tapi kami berkomunikasi lewat via WhatsApp. Via WhatsApp. Jadi dia menggunakan Google Translate dan saya juga menggunakan Google Translate. Nah, dia mengatakan bahwa saya penasaran dengan Islam. Karena pada saat dia ingin memberikan tanda tangan, dia kan sebagai operator. Jadi dia memberi tanda tangan kepada setiap mahasiswa ketika selesai, ketika ingin pulang dari kantor. Nah, tiba pada saat saya kan di sana alhamdulillah tidak pernah, ini bukan sombong ya, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Duha sama tahajud pun saya jalankan di sana. Karena saking takutnya saya dengan dunia luar, maka satu-satunya yang saya harapkan adalah selain doa orang tua, juga harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia hendak ke saya, dia selalu melihat saya dalam keadaan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pada saat itu dia tertarik ingin mengenal Islam lebih dalam. Maka pada saat itu dia meminta nomor WhatsApp saya, dia selalu berkomunikasi dengan saya, dia selalu menanyakan kepada saya tentang bagaimana itu Islam, karena dia mengatakan bahwa sejuk sekali melihat perempuan tertutup sedemikian rupa. Karena pada saat saya menggunakan mukena kan, pasti tertutup semuanya. Nah, dari situ dia mencoba untuk mengajak saya jalan, saya kasih tahu ke teman saya orang Indonesia laki-laki, saya kasih tahu weekend ini itu namanya eh, saya lupa namanya siapa, tapi saya kasih tahu kepada Vitalis. Dia namanya Vitalis. Saya kasih tahu kepada teman saya orang Indonesia, Miftah, namanya Miftah dari UIT. Miftah, bagaimana ini diajak jalan sama Vitalis di hari Minggu. Dia kan ada mobil di sana. Kebetulan dia orang Jerman asli. Miftah mengatakan bahwa jangan Put, bahaya itu. Apalagi kan kita tidak tahu mereka seluk-beluk mereka seperti apa. Bisa jadi ini hanya dijadikan sebagai modus. Dia ingin belajar Islam ini hanya dijadikan sebagai modus supaya bisa ya bla 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 begitulah. Nah, tapi Hamin 7 setelah saya mau dipulangkan ke Indonesia, itu saya dikasih coklat sama si Vitalis ini. Saya dikasih coklat banyak, bisa segepok, dan saya mengatakan bahwa kenapa kamu memberikan saya coklat? Tidak masalah, saya hanya ingin berbagi kepada kamu sehingga nantinya pada saat sampai di Indonesia kamu bisa selalu mengingat saya dengan coklat yang saya berikan ini. Nah, sampai di situ akhirnya pas saya mau berangkat ternyata saya koordinator yang ada di negara Jerman meminta kesediaan Vitalis ini untuk mengantar kami ke Hannover. Hannover kan pusat kota. Setelah kami di Hannover,
tiket kereta kami sudah dipesankan dari Hannover, kami dipulangkan ke Frankfurt, bandara kami. Setelah tunggu beberapa jam kemudian, kalau tidak salah pada saat itu habis jam 8, itu keberangkatan kami dari Frankfurt ke Qatar. Dan sebenarnya transit ini ada beberapa teman saya juga, ada yang transit di Filipina, ada juga transit di Korea Selatan. Tapi saya dapatnya di negara Qatar. Seperti semula keberangkatan. Ya, seperti semua keberangkatan. Oke, menarik ya, sahabat Manda. Dimanapun kita berpijak itu pasti akan berjumpa dengan siapapun itu. Dan jangan lupa selalu kasih positif vibes lah maksudnya. Memberikan pesan-kesan yang baik untuk orang lain. Kemudian kita juga harus selalu menjaga, kita sebagai umat beragama ya, menjaga ibadah kita. Bisa jadi itu juga menjaga kita, menghindarkan kita dari hal-hal yang kita tidak tahu, yang tidak kita inginkan. Sangat menarik. Menjadi catatan kita bahwa dimanapun kita berada nanti, jangan lupa untuk selalu memberikan positive vibes, memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Seperti saya dengar cerita tadi dari Kak Putri di Jerman gitu, bahkan ada yang sampai penasaran dengan Islam, itu juga pasti karena diri kita yang tidak meninggalkan ibadah kita gitu. Menjaga ibadah juga saya yakin bisa menjaga, melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, sebelum sesi ini berakhir, apa yang ingin disampaikan oleh Kak Putri kepada generasi muda lewat Tanah Lamakera dan juga masyarakat pada umumnya? Jadi pesan saya, ini saya termotivasi dari salah satu presiden asal Uruguay. Dia berkuasa selama 2010 sampai 2015. Tapi dalam salah satu pidatonya dia menyebutkan bahwa saya disebutkan sebagai presiden termiskin di dunia. Tapi bagi saya tidak. Orang miskin adalah mereka yang bekerja keras untuk memenuhi gaya hidup dan selalu merasa tidak cukup dengan apa yang dia peroleh. Artinya apa? Bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu, baik sedikit maupun banyak, yang jelas rasa syukur perlu ditanamkan dalam diri. Satu lagi, saya juga terinspirasi dari bahasanya Angka Serlian Navita. 1400 tahun yang lalu, Sayyidina Ali pernah mengatakan, Subhanul Yaum Rizalu God. Pernyataan Sayyidina Ali pun diamini oleh para filsuf barat. The youth of today are the leader of tomorrow. Yang artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Nah, ada salah satu cerita menarik. Ada seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat. Dia berkulit hitam dan dikucilkan dari pergaulan. Salah satu yang ia perjuangkan dalam hidup adalah persamaan derajat antara orang yang berkulit hitam dan orang yang berkulit putih, hingga akhirnya menjadi undang-undang. Nah, bahkan banyak para peneliti sosial yang menyebutkan bahwa jika ada Presiden Amerika Serikat sebelum Obama, maka pastikan yang lebih layak adalah Malcolm X. Nah, Malcolm X pernah bilang, the future belongs to those who want to prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan hari ini untuk menjemput masa depan? Karena berbicara tentang masa depan, maka saya bersama teman-teman calon mahasiswa yang ingin menduduki bangku perkuliahan adalah aktornya. Sehingga mari teman-teman sekalian persiapkan diri untuk menjemput masa depan, untuk meraih bangku perkuliahan. Karena tidak mudah bagi kita sebagai seorang yang datang dari pelosok bisa merebut kursi di pusat kota. Terlebih karena banyak sekali saingan yang ada di seluruh wilayah. Bagaimana pesan terkhusus mungkin untuk adik-adik di Mandua Flores Timur gitu? Ya, pesan khusus saya untuk adik-adik calon mahasiswa, ketika ingin pergi kuliah, maka tanamkan dengan tulus dalam diri bahwa saya ingin membanggakan kedua orang tua serta ingin mengharukan nama Lewotana. Maka sejauh kaki melangkah, yakin dan percaya, langit dan bumi akan saling bahu-membahu untuk merestui setiap jejak langkah proses yang kita lalui. Mungkin pesan saya seperti itu. Dan satu lagi, jangan pernah
terpengaruh oleh dunia percintaan. Karena dunia percintaan itu memiliki pengaruh yang sangat besar ketika kita sudah menduduki dunia perkuliahan. Kira-kira seperti itu, Luar Kak. biasa, sahabat Manda, itu pesan yang sangat mendalam. Semoga dalam sesi ini selalu ada hal positif, hal baik yang bisa diambil, jadikan motivasi oleh adik-adik yang nanti kemudian akan melanjutkan pendidikan di bangku kuliah gitu. Semoga selalu ada hal positif, hal baik di hari-hari adik-adik gitu. Dan untuk Kakak Putri juga, semoga untuk karir dan proses ke depan lebih mulus, lebih lancar dan sukses tentunya. Itu saja, saya rasa cukup. Sekian, terima kasih Kak Putri sudah menyempatkan waktu datang ke podcast Bintai, Bincang Santai Mandua Flores Timur. Semoga kedepannya ada waktu lagi kita bisa bersua kembali dan melanjutkan episode-episode dengan cerita menarik dan motivasi selanjutnya. Itu saja, sekian dari saya, sahabat Manda. Jangan lupa ditonton videonya, dikepoin, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share. Itu aja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, Kak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, Kak. Oke.